Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang juga kepada Bapak Ari Rahmat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, yaitu Bapak Ari Rahmat yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini, yaitu mengenai landasan psikologis pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Bunga Melinda Putri dengan NIM 2004596. Yang kedua yaitu Jinurey Salsabila dengan NIM 2001024. Yang ketiga ada Salma Nur Ani dengan NIM 2004356. Dan yang terakhir yang keempat yaitu Syanindia Regita Putri dengan NIM 2001328. Baik, selanjutnya akan dipaparkan materi kali ini mengenai landasan psikologis pendidikan oleh teman saya. Kami akan menjelaskan landasan psikologi pendidikan dalam mata kuliah landasan pendidikan. Materi yang akan kami bahas diantaranya yaitu pengertian landasan psikologi pendidikan, dimensi proses pendidikan, pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak, situasi pergaulan pendidikan, tugas-tugas pokok perkembangan, teori belajar dalam pendidikan, dan jenis-jenis upaya pendidikan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian psikologi pendidikan. Secara bahasa, psikologi bersumber dari bahasa Yunani, yaitu psike, yang berarti jiwa, dan logo yang berarti ilmu. Jadi, psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki jiwa. Menurut Gaitman, dalam Syah 2010, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara melakukan sesuatu, dan juga memahami cara makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Menurut Syah 2002, bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin ilmu psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dapat kita simpulkan, jadi landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori atau praktek pendidikan. Ada 5 tingkatan kebutuhan manusia menurut A.H. Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisik, contohnya lapar, haus, dan lainnya. Yang kedua, kebutuhan keamanan, contohnya keamanan, aturan, dan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan memiliki dan rasa cinta, contohnya kasih sayang, mengidentifikasi, dan lainnya. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, contohnya teladan, prestasi, harga diri, dan lainnya. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya, kebutuhan untuk menyempurnakan diri. Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi tersebut akan dipenuhi setelah kebutuhan yang dasar. Situasi pergaulan pendidikan. Pergaulan pendidikan adalah hubungan antara dua pihak yang mempunyai maksud yang disengaja untuk mempengaruhi anak didik sehingga anak didik tersebut berkembang menuju kedewasaan. Proses pendidikan tidak bisa langsung menghasilkan kondisi kedewasaan, karena masa kedewasaan itu adalah suatu proses yang terus berlanjut tanpa putus-putus. Dimensi proses pendidikan. Pendidikan mempunyai dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku, behavior modification, behavior improvement. Proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi perilaku dan menyangkut aspek kognitif yang sebagian besar dilakukan di sekolah, sedangkan afektif dan religius dan kepribadian yang utuh dan kata hati lebih banyak dilakukan di keluarga. Profesor Dr. Konstam, seorang tokoh pendidik Belanda, mengadakan pembedaan antara berbagai perilaku pada berbagai jenis makhluk yang disebut nervous Spangenringen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lapisan perilaku anorganis, seperti peristiwa jatuh baik pada makhluk hidup maupun mati.
yang mempengaruhi tunduk pada hukum alam yang berupa gaya tarik bumi atau gravitasi. Yang kedua, lapisan vegetatif atau nabati, yaitu lapisan tentang segala proses yang terdapat di dalam tubuh, pada tanaman, hewan, dan manusia, untuk memelihara kehidupan jasmani, seperti pernapasan, pertukaran zat-zat dalam tubuh yang diambil dari alam sekitar, seperti udara, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga, perilaku animal atau hewani, yaitu tingkatan yang sifatnya sudah berupa perilaku yang bersifat instinktif atau naluriah. Misalnya nafsu makan, nafsu berkelahi, dan lain-lain. Perilaku ini dapat memperbaiki sampai pada tingkat tertentu melalui kegiatan latihan dan pembelajaran terbatas. Yang terakhir, perilaku human atau insani atau manusia, yaitu perilaku yang dimiliki oleh manusia. Lapisan ini termasuk potensi-potensi manusiawi, yaitu sebagai berikut. A. Adanya kemampuan yang dapat menguasai hawa nafsu, sehingga manusia dapat melakukan perbuatannya. B. Adanya kesadaran intelektual, sehingga manusia dapat mengembangkan ilmunya, memecahkan masalah-masalah dengan kemampuan logikanya dan kritisme. C. Adanya kesadaran diri, yaitu kemampuan menyadari terhadap sifat-sifat yang ada pada dirinya, menilai diri, dan mengembangkan diri. D. Manusia sebagai makhluk sosial dapat membangun kehidupan dengan mengadakan acara komunikasi, persahabatan, perkawinan, dan kehidupan bersama-sama manusia lain dalam masyarakat. E. Manusia mempunyai bahasa simbolis, baik kata-kata atau tertulis yang tidak ada pada hewan. F. Manusia dapat menyadari nilai-nilai seperti kesusilaan, kebenaran, keadilan, keindahan, dan lain-lain. Demikian pula manusia memiliki kata hati yang memungkinkan dapat dididik menjadi manusia susila yang menciptakan karya spektakuler dalam mampu menciptakan alam. Yang kelima, lapisan mutlak atau absolut. Lapisan ini manusia dapat menghayati kehidupan beragama dan religius, sehingga dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan dapat menghafal nilai-nilai kehidupan manusia yang tertinggi, yaitu kehidupan ketuhanan dan nilai-nilai keberagamaan. Tugas-tugas pokok perkembangan. Menurut Robert H. Fighorst, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang, yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu bahwa tahapan kehidupan tersebut dijalani dengan keberhasilan. Tahap-tahap pengembangan menurut Erikson. Yang pertama, the sense of trust, kemampuan mempercayai, kira-kira umur 0-12 bulan. Yang kedua, the sense of autonomy, kemampuan berdiri sendiri, kira-kira umur 1,5-3 tahun. Yang ketiga, the sense of initiative, kemampuan berprakarsa, kira-kira umur 3,5-5,5 tahun. Yang keempat, the sense of accomplishment, kemampuan menyelesaikan tugas, kira-kira umur 6-12 tahun. Yang kelima, the sense of identity, kemampuan meyakini identitasnya, kira-kira umur 12-18 tahun. Yang terakhir yaitu tahap dewasa. Yang pertama, the sense of trust, kemampuan mempercayai, kira-kira umur 0-12 bulan. Kemampuan dan penghayatan ini telah mulai berkembang sejak bayi lahir, karena diliputi oleh suasana yang hangat, mesra, dan kasih sayang oleh ibu terhadap anak dan semua anggota keluarga, sehingga mempercayai bahwa segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Yang kedua, the sense of autonomy, kemampuan berdiri sendiri, kira-kira umur 1,5-3 tahun. Pada tahap ini, anak dipertegas kehadirannya sebagai manusia yang mempunyai kesadaran dan kemauan sendiri serta dapat berdiri sendiri, maupun dalam hal-hal tertentu yang membutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Yang ketiga, the sense of initiative, kemampuan berprakarsa, kira-kira umur 3,5-5,5 tahun.
Anak pada umur ini ingin menemukan kemampuan-kemampuan yang tersimpan dalam dirinya. Yang keempat, the sense of accomplishment, kemampuan menyelesaikan tugas kira-kira umur 6-12 tahun. Pada periode ini, anak nampak rajin dan aktif karena ingin menyelesaikan tugas yang dirasakan pada dirinya. Yang kelima, the sense of identity, kemampuan meyakini identitasnya, kira-kira umur 12-18 tahun. Periode ini adalah periode remaja atau adolescensi, yaitu periode di mana anak mencari identitasnya yang dapat menjawab siapakah dia, bagaimana sifat-sifat baiknya, bagaimana hubungannya dengan orang-orang lain. Yang terakhir, tahap kedewasaan. Ada 3 tahap periode ini yang dimulai dari tahap keakraban, keintiman, kemampuan mengurus atau generativity, dan tahap keutuhan kepribadian atau integritas. Yang pertama, keintiman atau keakraban merupakan ciri yang penting pada periode dewasa yang tergantung dalam kedekatan kepada lawan jenis, persahabatan, kepemimpinan, kasih sayang, cinta, perjuangan, persaingan, dan cita-cita. Yang kedua, generativity atau kemampuan mengurus adalah ciri yang menunjukkan orang lain baik terhadap keluarga atau masyarakat sehingga mampu membentuk keluarga seperti pasangan yang mampu mengurusi istri atau sebaliknya dan terhadap anak-anaknya. Yang terakhir, integritas kepribadian merupakan tingkat kedewasaan yang penuh tanggung jawab yang dapat menerima dirinya dan orang lain, memiliki rasa sayang terhadap sesama manusia, jujur, memiliki harga diri yang tinggi, memiliki pandangan yang objektif terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan terhadap segala peristiwa dalam kehidupan, serta memiliki kejiwaan yang stabil dan otentik. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak tidak hanya dengan observasi dan eksperimen, tetapi juga dapat dilakukan dengan introspeksi dan empati, yaitu kemampuan yang dapat menempatkan diri dalam diri anak pribadi, sehingga dunia kejiwaan anak bukan saja dapat diterapkan, tetapi dapat diarifi. Menurut Verstehen, secara umum perkembangan kehidupan anak dapat dibagi ke dalam periodisasi sebagai berikut. 1. Anak bayi 0-1 tahun. 2. Kanak-kanak 1-5 tahun. Yang ketiga, anak sekolah 6-12 tahun. Yang keempat, remaja atau adolescensi 12-18 tahun. Yang pertama, anak bayi dari 0-1 tahun. Disebut juga dengan periode vital. Periode ini mempunyai makna mempertahankan hidup, yaitu anak-anak dilengkapi dengan beberapa kemampuan, terutama dengan insting dan naluri. Yang kedua, kanak-kanak dari 1-5 tahun merupakan prausia sekolah sebagai periode peralihan dari masa bayi ke usia anak sekolah. Konstam menyebut periode ini dengan periode estetis, yang berarti keindahan. Periode ini mempunyai 3 ciri, yaitu tidak dapat pada periode lain, yaitu perkembangan emosi, kebebasan, dan fantasi. Periode ini disebut pula periode keras kepala, yaitu periode di mana kemauannya sukar dibelokkan dan sering membandel, tak dapat dipaksa, suka berguling-guling di lantai untuk memaksakan kehendaknya. Periode ini juga ada periode ceria, yaitu anak mulai belajar bersih dari buang air, tidak lagi ngompol, dan buang air sembarangan. Yang ketiga, anak sekolah dari 6-12 tahun. Periode ini oleh Konstam disebut periode intelektual karena sebagian besar waktu dipergunakan untuk pengembangan kemampuan intelektualnya. Yang terakhir, remaja atau adolescensi dari 12-18 tahun. Konstam menyebut periode ini dengan periode sosial, karena dalam masa ini, anak yang mempunyai minat terhadap hal-hal masyarakat dan senang hidup dalam organisasi atau berbagai klub olahraga atau klub-klub lainnya. Pubertas yaitu periode antara 12-15 tahun, yaitu di mana anak-anak duduk di sekolah lanjut pertama. Sesudah itu tiba waktu remaja yang dapat melihat sampai umur 21 tahun, yaitu bila anak sudah masuk perguruan tinggi. Teori belajar dalam pendidikan.
Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan. Dan bisa melakukannya pada pengetahuan lain, serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Dalam prosesnya, ada prinsip-prinsip belajar yang diperhatikan, antara lain 1. Kontinuitas, 2. Pengulangan, 3. Penguatan, 4. Motivasi positif dan percaya diri dalam belajar, 5. Tersedia materi pembelajaran yang lengkap, 6. Upaya membangkitkan keterampilan intelektual, sedangkan perlengkapan peserta didik atau warga belajar sebagai subjek dalam garis besarnya antara lain 1. Watak, 2. Kemampuan umum atau IQ, 3. Kemampuan khusus atau bakat, 4. Kepribadian, 5. Latar belakang, 6. Kecakapan kepribadian individu, 7. Kecerdasan, 8. Kreativitas. Yang pertama, teori psikologi kognitif atau kognitivisme. Psikologi kognitif yang dipengaruhi oleh Kurt Lewin, John Dewey, dan Kohler mempunyai pandangan bahwa proses belajar pada manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Pengenalan terhadap suatu secara langsung yang melibatkan logika dengan pengalaman disebut penemuan. Sedangkan proses belajar yang melibatkan kognisi tingkat tinggi disebut belajar dengan intuisi atau juga mungkin melalui wahyu. Jean Piaget membagi tahapan-tahapan perkembangan kognisi dari usia anak dan remaja menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik, 0-2 tahun. Tingkah laku anak pada tahap ini dikendalikan oleh perasaan dan aktivitas motorik. Impresi anak akan dunianya dibentuk oleh persepsi perasaannya. Pengenalan anak terbatas pada benda konkret. Yang kedua, tahap operasi awal 2-6 tahun, di mana anak mulai mengenal simbol termasuk simbol verbal. Yang ketiga, tahap operasi konkret 7-11 tahun, yaitu masa anak mulai membandingkan orang lain, mulai membedakan, meskipun masih bergantung pada masalah-masalah yang konkret. Yang terakhir, tahap operasi formal 12 tahun ke atas, yaitu perkembangan kognisi anak yang sudah mulai berpikir abstrak, tanpa terbatas kepada hal-hal yang konkret. Menurut Brunner, perkembangan intelektual dapat diwujudkan ke dalam 3 sistem atau tahap, yaitu tahap pertama, tahap inaktif, yaitu tahap perkembangan kognisi anak dalam memahami lingkungan melalui respon-respon motorik. Yang kedua, tahap ikonik, yaitu perkembangan kognisi anak yang mulai mampu berpikir atas dasar model, gambar, atau hal-hal konkret. Yang ketiga, tahap simbolik, yaitu tahap berpikir anak yang tidak terbatas pada hal-hal konkret. Anak mampu berpikir abstrak atas dasar simbol bahasa, mampu menggunakan bahasa sebagai alat berpikir hingga dapat diketahui tingkat pengetahuan seseorang atau sebaliknya. Peranan guru dalam proses belajar mengajar yang berdasarkan teori Piaget yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merancang program, menata lingkungan yang kondusif, memilih materi pelajaran, dan mengendalikan aktivitas murid untuk melakukan inquiry dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, mendiagnosa tahap perkembangan murid, menyajikan permasalahan murid yang sejajar dengan tingkat pengembangannya. Yang ketiga, mendorong perkembangan murid ke arah perkembangan berikutnya dengan cara memberikan latihan, bertanya, dan mendorong murid untuk melakukan eksplorasi. Redya Mudyaharjo mengemukakan bahwa pengaruh teori belajar kognitif terhadap pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, individualisasi. Perlakuan individu berdasarkan tingkat perkembangan anak. Kedua, motivasi. Motivasi belajar bersifat intrinsik melalui pengetahuan yang telah dimiliki. Yang ketiga, metodologi. Mempergunakan kurikulum dan metode yang mengembangkan keterampilan dasar berpikir dan mengembangkan bahan pelajaran. Yang keempat, tujuan kurikuler. Memusatkan diri pada pengembangan kemampuan secara keseluruhan. Gerak, pengamatan, berbahasa, dan berpikir, interaksi sosial yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan intelijensi. Yang kelima, bentuk pengelolaan kelas, berpusat pada anak. Peranan guru adalah berfungsi membimbing anak dalam belajar, bereksplorasi, dan bereksperimen. Yang keenam, efektivitas pengajaran. Program pengajaran disusun dalam bentuk pengetahuan yang terpadu, konsep dan keterampilan yang dirancang secara hierarkis. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu partisipasi siswa. Partisipasi siswa terutama dituntut untuk melakukan pengembangan kemampuan berpikir dan melalui belajar dan bekerja
Yang kedelapan, kegiatan belajar siswa. Kegiatan belajar mengutamakan metode tilikan dan pemahaman. Dan yang terakhir, tujuan umum pendidikan. Mengembangkan fungsi-fungsi kognitif secara optimal dan menggunakan kecerdasan secara bijaksana. Teori psikologi humanistik. Abraham H. Maslow dan Carl R. Rogers adalah tokoh humanisme. Menurut aliran humanisme, bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dan bukan oleh kondisi lingkungan atau pengetahuannya. Manusia yang mencapai puncak perkembangan adalah yang mampu mengaktualisasikan dirinya, mampu mengembangkan potensinya dan merasa dirinya utuh, bermakna dan berfungsi. Full functioning person. Carl R. Rogers mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. Yang pertama, manusia dapat belajar untuk belajar, dorongan ingin tahu, melakukan eksplorasi, dan mengasimilasi pengalaman baru. Yang kedua, belajar akan belajar, yang relevan dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, belajar diperkuat dengan jalan mengurangi ancaman eksternal seperti hukuman, sikap merendahkan murid, mencemooh, dan sebagainya. Yang keempat, belajar dengan inisiatif sendiri akan melibatkan keseluruhan pribadi, baik intelektual maupun perasaan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sikap berdiri sendiri. Kreativitas dan percaya diri diperkuat dengan penilaian diri sendiri. Penilaian dari luar merupakan hal yang sekunder. Tujuan pendidikan menurut kaum humanis adalah realisasi diri, yakni suatu kondisi di mana individu mencapai kesadaran akan dirinya sendiri, lingkungan, dan sistem nilai. Apabila guru berperan sebagai fasilitator, menurut Carl R. Rogers, maka guru mempunyai tugas yang pertama membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif dan sifat positif terhadap pulsa. Yang kedua, membantu siswa mengklasifikasi tujuan belajar dan guru memberikan kesempatan secara bebas kepada siswa untuk menyatakan apa yang hendak dan ingin mereka pelajari. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan dorongan dan tujuannya sebagai kekuatan untuk belajar. Yang keempat, menyediakan sumber-sumber belajar termasuk juga menyediakan dirinya sebagai sumber belajar bagi siswa. Radya Mudya Harjo menguraikan tentang pengaruh teori belajar humanistik terhadap pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, individualisasi. Perlakuan individual berdasarkan kebutuhan dan perkembangan individualitas atau kepribadian anak. Yang kedua, motivasi. Motivasi belajar bersifat intrinsik dan menekankan pada pemuasan kebutuhan individu. Yang ketiga, metodologi. Dalam praktek pendidikan lebih menekankan pada pendekatan proyek yang terpaut, menekankan pada mempelajari kehidupan sosial. Yang keempat, tujuan-tujuan kurikuler. Pendidikan lebih memusatkan diri pada pengembangan sosial, keterampilan berkomunikasi, tanggap pada kebutuhan kelompok dan individu. Yang kelima, bentuk pengelolaan kelas berpusat pada anak bebas memilih bidang yang akan dipelajari, sedangkan guru membantu dan bukan mengarahkan. Yang keenam, mengefektifkan mengajar. Program yang disusun dalam bentuk topik-topik yang terpadu berdasarkan kebutuhan individu anak. Yang ketujuh, partisipasi siswa. Partisipasi aktif dari siswa sangat diutamakan dan anak belajar sambil bekerja. Yang kedelapan, kegiatan belajar siswa mengutamakan pada belajar melalui pemahaman dan pengetahuan dan bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan belaka. Dan yang kesembilan adalah tujuan umum pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kesempurnaan diri dan pemahaman. Teori belajar behavioristik. E.L. Thorndike dan B.F. Skinner adalah dua orang tokoh psikologi yang berpandangan behavioristik. Aliran ini memandang bahwa perilaku manusia adalah hasil dari kondisi lingkungan. Menurut teori belajar behavioristik, ada tiga hal yang mempengaruhi proses seseorang. Yang pertama stimulus, kedua respon, dan yang ketiga akibat. Tujuan pendidikan menurut aliran behaviorisme adalah berorientasi pada pengembangan kompetensi, penguasaan secara tuntas atau mastery terhadap apa-apa yang dipelajari. Peranan guru dalam proses belajar adalah sebagai pengambil inisiatif dan pengendali proses belajar. Tugas-tugas guru dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku yang mempelajari dan merumuskannya dalam rumusan yang spesifik. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang diharapkan dari proses belajar. Yang ketiga, mengidentifikasi reinforcer
yang memadai. Yang keempat, menghindarkan perilaku yang tidak diharapkan dengan jalan memperlemah pada pola perilaku yang dikehendaki. Dua hal pokok yang merupakan implikasi dari teori behaviorisme yaitu yang pertama, modifikasi perilaku dengan menggunakan cara-cara yang spesifik dan menggunakan sistem ganjaran atau reinforcer. Yang kedua, pengajaran berprogram yang menunjuk kepada cara umum tentang perencanaan sistem penyajian. Yang kedua, hasil yang spesifik, teks yang diprogram atau pertunjukan film, slide, dan televisi. Pengaruh teori belajar behaviorisme terhadap pendidikan yang diuraikan oleh Redia Mudiaharjo dapat dirangkum sebagai berikut. Individualisasi. Perlakuan individual didasarkan pada tugas, ganjaran, dan disiplin. Yang kedua, motivasi. Motivasi belajar bersifat ekstrinsik melalui kebiasaan terus-menerus atau dapat menjadi reinforcement. Yang ketiga, metode. Metode belajar dijabarkan secara rinci untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tertentu serta menggunakan teknologi pendidikan. Yang keempat, tujuan-tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler memusatkan diri pada pengetahuan dan keterampilan akademis serta tingkah laku sosial. Yang kelima, yaitu bentuk pengelolaan kelas, berpusat pada guru, sedangkan hubungan sosial digunakan sebagai cara berkomunikasi bukan sebagai tujuan pengajaran. Yang keenam, usaha mengefektifkan kelas. Program pengajaran disusun secara rinci dan bertingkat, dan belajar lebih mengutamakan penguasaan bahan. Yang ketujuh yaitu partisipasi siswa. Secara umum, siswa menunjukkan perilaku pasif. Yang kedelapan, kegiatan belajar siswa. Pemahiran dan keterampilan melalui pembiasaan secara bertahap, yaitu melakukan praktek setapak demi setapak secara rinci. Dan yang terakhir yaitu tujuan umum pendidikan. Pendidikan bertujuan mencapai kemampuan mengerjakan sesuatu atau mencapai tingkat kompetensi tertentu. Jenis-jenis upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara usaha pendidikan untuk membimbing anak mencapai kedewasaannya. Upaya pendidikan dapat berupa perintah, larangan, ajakan, saran, instruksi, dan sebagainya. Setiap upaya pendidikan berhubungan dengan 4 hal, yaitu yang pertama, untuk mencapai suatu tujuan, pendidikan dilakukan dengan membatasi tujuan-tujuan pendidikan yang terbagi menjadi beberapa jenis tujuan, yaitu lengkap dan tujuan perantara atau antara. Yang kedua, dihubungkan dengan siapa yang mempergunakan itu. Yang ketiga, dihubungkan dengan cara atau bentuk upaya yang dipergunakan. Dan yang terakhir, bagaimana efeknya terhadap anak. Demikian pemaparan materi mengenai landasan psikologis pendidikan. Saya mewakili rekan kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen kami yang terhormat, Bapak Ari Rahmat, yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata saya ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.